Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir. Jadi sore ini kita akan belajar tentang sentuhan kuantum ya. Jadi sentuhan kuantum itu sama sekali nggak ada yang mistis ya. Semua berjalan secara alamiah. Jadi mirip seperti kita memeluk anak kita ya, membelai-belai kepalanya gitu ya, dan sebagai menenangkan hati dan sebagainya. Walaupun nanti kita akan belajar bagaimana transfer energi dengan sengaja yang kita yang kita rencanakan. Tapi pada dasarnya itu alamiah gitu ya. Kita akan pelajari nanti lebih dalam. Ya, perkenalan, nama saya Ari, saya sebagai master coach. Nah, kita ada di sini ya, sentuhan kantum. Minggu depan tentang waking hypnosis ya. Lanjutan dari kemarin Erikson dan lainnya. Jadi hipnotis mirip hipnotis percakapan ya. Jadi dalam keadaan sadar. Nah, minggu depan tanggal 18 adalah kuantum tapping. Kita udah pernah belajar tapping kan? Tangan. Nah, bagaimana kita tapping jarak jauh gitu ya. Jadi kita bisa intervensi secara fisik ke jarak jauh untuk orang orang lain di luar sana ya. Nah, gitu loh. Jadi sama sekali tidak ada aspek linguistiknya. Jadi sama sekali tapping, dan kemudian nanti ada basic NLP 15 ya. Materi nanti akan saya sampaikan kemudian. Nah, oke, jadi ini bukan ilmu baru tentang sentuhan kuantum, karena sudah lama dipelajarin, sudah banyak ya, tahun 1970 Dolores Krieger ya dan Donna Kunz. Itu sebagai pengobatan non invasif ya. Nah, kemudian mulai terkenal sentuhan kuantum itu sejak Richard Gordon itu tahun 2006 menerbitkan bukunya Quantum Touch ya. Jadi banyak di Gramedia juga bisa beli ya. Saya lupa dulu, saya beli 10 tahun yang lalu 75.000, nggak tahu berapa gitu ya. Nah, jadi itu adalah merupakan teknik penyembuhan energi yang dinamis dan sangat efektif ya. Di situ jelas detil-detilnya seperti apa. Nah, di sini saya ternyata itu bagi saya masih terlalu ini ya, terlalu rumit. Nah, di sini saya menyederhanakan ya. Nggak perlu satu buku tebal itu. Jadi cukup berapa lembar ya sebenarnya udah bisa gitu ya. Nah, jadi sentuhan itu membuat perasaan menjadi rileks. Ingat ini alamiah ya. Seperti kita membelai anak kita, kepalanya gitu ya. Itu alamiah ya, karena nanti meneruskan sensor itu ke hipotalamus untuk menghasilkan CRV ya, kemudian merangsang keluarnya kelenjar pituitary ya, meningkatkan probenalin dan sebagainya, dan akhirnya beta endorfin ya, kemudian diorfin dan sebagai neurotransmitter. Nah, jadi tubuh kita adalah perlistrikan, syaraf-syaraf ya, semua tentang listrik ya. Kita bisa mengepal, bisa berjalan ya, bisa menggelengkan kepala, bisa mengunyah, itu karena listrik ya. Suatu listrik sehingga otot itu mengerut. Sehingga tangan kita bisa mengepal. Karena listrik juga mengendur, tangan kita bisa terbuka. Jadi semua tentang listrik. Nah, itu baru tentang pengendalian otot. Belum lagi tentang informasi. Nah, informasi semua berjalan melalui neurotransmitter ya. Nah, termasuk di sini yang kita bahas bukan informasi tentang pikiran apa-apa, tapi tentang mempengaruhi suasana hati. Jadi menjadi rileks ya. Nah, jadi apa yang kita kirimkan, kita belaikan, kita sebagai terapis nanti akan pasien itu akan teraktifkan saraf parasimpatisnya ya. Nah, jadi ini banyak, saya banyak artikel jurnal-jurnal fakultas kedokterannya dari Unair, dari Undip, dari apa-apanya, dan ini menjadi bahan skripsinya mereka. Ya, jadi ternyata ada pengobatan non invasif. Nah, jadi mereka ada pengobatan yang kedokterannya. Nah, bagaimana menyamankannya ya, dan turut mempercepat kesembuhan ya, sampai ada ginjal ya, sampai ada kanker, ada apa-apa seperti itu. Jadi prinsipnya adalah merupakan terapi relaksasi ya. Ingat ya, seperti membelai, memeluk ya, itu relaksasi ya, tidak ada memiliki efek samping dan efisien sekali gitu ya. Jadi kalau anak kita ngambek apa-apa, kita nggak bisa ngapa-ngapain, salah kita peluk aja. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup memusatkan energi pada tangan. Nah, bedanya adalah ya, kita bisa memeluk aja itu kan semua ya. Tapi kita bisa memusatkan energi kita dengan tangan. Kita niatkan, kita ngirim dengan telapak tangan kita, boleh.
pakai telunjuk juga boleh ya, kita nembak pakai telunjuk kita boleh. Nah, jadi sentuhan itu banyak ya, pakai seluruh ujung jari 5-5-nya boleh. Nah, nembaknya 5, itu tinggal, visualisasi kita seperti apa ya, sentuhan mentransfernya. Jadi adalah, mentransfer energi dari terapis yang energi positif ke pasien, ya. Nanti akan membaik, mendapatkan kenyamanan ya, dan nanti akan terpengaruh energi dari terapis tersebut. Kuncinya adalah terapis. Ya, terapis mengkondisikan energinya sendiri, ya, kemudian dia transfer. Kuncinya. Jadi jangan salah, terapisnya lagi galau, nanti transfer tuh galaunya gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi ini menurut penelitian FKM Undip ya, Kesehatan Masyarakat Undip ya, penggunaan terapi sentuhan dan hasil yang positif untuk mengatasi kecemasan. Nah, jadi baik nih. Ya, kecemasan kan kemarin kita bisa dengan hipnoterapi ya, dengan Eee, apa namanya, dengan ucapan. Ini juga bisa kita menggunakan ini, kita usap, kepalanya atau kita kirim kepalanya supaya pikiran tenang, supaya dia bikin tidur, atau kita kita kirim ke jantungnya supaya jantungnya tenang ya, tidak tidak deg-degan apa-apa, kecemasan dan sebagainya. Ya, jadi merupakan salah satu penyebab insomnia ya, sulit tidur. Umumnya begitu ya, COVID, cemas ya, ginjal susah tidur. Ya, apalagi cancer ya, apalagi cancer udah stadium 4. Jadi saya sering menanganin stadium 4 itu udah gatal seluruh tubuh. Jadi dia garuk-garuk sampai luka. Nah, ini eee sentuhan kuantum ini sangat dahsyat ya, sangat bisa membantu gitu ya. Nah ini, ada contoh yang saya punya jurnalnya FKM Undip untuk membantu, penanganan pasien yang, sering, cuci darah ya. Nah, jadi pengetahuan modern juga mengukuhkan bahwa organisme manusia bukan hanya struktur fisik ya, ini udah sering ya. Jadi juga molekul, harian terdiri dari medan energi ya. Kita sudah ada teknik pembacaan energi ya, medan magnet dengan MRI, dengan apa-apa udah banyak ya, udah bukan hal yang baru ya. Medan energi, bisa surut, bisa mengalir, bisa naik, bisa turun ya, tidak pernah stagnan, diam. Ya, jadi terus kita bisa naik. Jadi medan itu berputar-putar terus ya, di sekeliling tubuh kita gitu ya. Nah, jadi kita nggak ngapa-ngapain pun, energi kita akan terasa sama orang lain ya, kita sedih, kita marah, kita kecewa ya. Nah, makin kuat, dia makin jauh, radiusnya gitu ya. Bahkan, sudah ada, alat-alat untuk mengukur frekuensi ya dan bagaimana efeknya. Ya, seperti kalau frekuensi itu sudah dibikin tabelnya sudah sangat terkenal ya oleh Profesor Hawkins. Nah, jadi prinsip, sentuhan kuantum ya. Nah, jadi kita tahu bahwa dalam, force itu, dalam power itu ada ya, bisa cinta, bisa syukur, itu ada getaran universal ya, getaran berkomunikasi dan orang lain suka berkomunikasi dengan cara cinta ya, berfungsi di semua tingkatan, mengekspresikan sikap, sejati. Bahkan, hewan pun dengan rasa cinta ya ke anaknya dan sebagainya. Jadi itu dasar dari semua penyembuhan dan esensi inti dari, kekuatan hidup. Nah, jadi kalau belajar quantum touch yang aslinya energinya pakai energi cinta, ya. Kita cinta dulu, dia sebagai anak kita atau orang lain, anak kecil kita anggap dia sebagai anak kita yang seperti itu, gitu ya. Nah, tapi nanti kita akan belajar kita bisa juga pakai kedamaian, bisa pakai apa ya, nah gitu loh. Kemudian, prinsip kedua adalah, semua orang bisa membantu orang lain untuk menyembuhkan. Ya, jadi bisa membantu karena ilmu itu saling tertransfer. Setiap orang punya medan energi, ada jaraknya gitu ya. Nah, kemudian penyembuhan itu ada keterampilan ya. Makin dilatih itu kan skill kan. Jam terbangnya makin tinggi, makin ahli. Nah, gitu ya. Habis itu karena dia udah ahli, udah tahu dasar ilmunya bisa diajarkan ya. Kemudian lebih kuat lagi, tahu ilmunya dasarnya diajarkan, dilatih lebih kuat lagi gitu ya. Jadi praktisi menjadi lebih kuat ya, energinya kuat gitu ya, kemampuan menyembuhkan mereka lebih kuat lagi, dari waktu ke waktu. Jadi yang penting praktek 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 gitu ya. Nah, yang keempat kita ingat ya, kita pernah belajar bahwa, energi kuantum itu pintar ya, bisa diperintahkan, dalam hal ini perintah dengan pikiran. Jadi energi itu mengikuti pikiran. Kita pernah belajar ya, kita kuatkan 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000. Nah, pasien ngerasa tuh ya, makin hangat, seperti itu ya. Jadi menggunakan niat, berbagai meditasi untuk menjalankan medan energi tinggi, memudahkan medan itu untuk mengelilingi area yang ingin disembuhkan. Jadi kita bisa kirim langsung ke bagian tubuh semua atau ke seluruh tubuhnya. Jadi pikiran sama niat itu penting ya intinya. Nah, niat itu misalnya kita arahkan ke tangan kita
keluar energi ya, 1 tangan atau 2 tangan gitu ya, atau kita membuat bola energi dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi resonansi dan entrainment ya. Nah, entrainment itu resonansi kita tahu ya, feedback balik ya, feedback balik gitu loh. Jadi suatu energi yang kita kirimkan akan memantulkan kepada kita lebih kuat lagi. Nah, jadi kirim aja energi baik ya. Nah, dia akan memantulkan ke kita lebih lebih baik lagi dan sebaliknya. Nah, entrainment ini ada 2 arti ya. Entrainment pertama adalah sinkronisasi, sinkronisasi frekuensi gitu ya. Nah, arti kedua adalah partikel padat, terjebaknya partikel padat cair atau cairan dalam gas yang sedang mengalir. Nah, kenapa saya tulis di sini? Sebenarnya dua-duanya supaya nggak panjang aja ya. Nah, yang jadi entrainment itu adalah kita kita sebagai terapis mengatur diri kita dulu ya. Kita ingin mengirim energi apa? Ya, kita ingin mengirim energi kedamaian. Nah, kita bikin damai dulu. Kita kondisikan atau kita ingin mengirim energi cinta ya. Kita kondisikan diri kita dulu penuh cinta ya. Ya, misalnya ngirim ke anak kita gitu ya. Ingin mengirim energi pencerahan kan, rasa syukur kan, kita bersyukur dulu. Gitu ya. Nah, begitu kita kirim, nah itu beresonansi karena energi kita kuat, kita akan memaksa pasien frekuensi ikut kita. Sinkronisasi itu disebut dengan entrainment. Gitu ya. Itu entrainment arti pertama. Ya, kita tahan terus ya, sinkroni terus. Jadi kita sebagai ini kita menahan. Jadi kita disebutnya di sini mengangkat dan mengendalikan resonansi yang baru. Nah, jadi pasien yang tadi ada di force ya, sedih ya, kita masukin kedamaian atau dia sangat cemas ya karena ini, kita masukin kedamaian. Nah, kita tahan terus ya, misalnya 3 sampai 5 menit kita kirim. Nah, itu disebut dengan entrainment. Nah, entrainment kedua adalah misalnya yang banyak terjadi adalah dalam kecemasan itu ya, banyak terjadi pas kita kirim ya. Di sini kalau praktisi udah biasa ya ngirim itu, pas kita kirim itu misalnya ke arah lambung itu banyak menimbulkan sendawa gitu ya, itu udah biasa gitu ya. Nah, sendawa itu banyak gas-gas yang sudah terjebak, bisa nggak hanya harian, bisa tahunan ada di dalam lambung kita. Nah, itu akan keluar tuh, dibersihkan. Nah, pas keluar itu nanti ada partikel lain yang sudah lama di situ ya, berupa racun ya. Nah, bisa gas ya, bisa cairan ya, biasanya mual-mual dan nanti muntah. Nah, itu disebut dengan entrainment yang kedua. Seperti itu ya. Nanti jadi nggak usah kaget ya. Begitu kita kirim energi, dia lagi sakit lambung, terus dia mulai bersendawa gitu ya. Nah, terus karena kita tahan terus, dia mulai mual-mual dan muntah-muntah gitu ya. Nah, nanti akan keluar partikel-partikel dari gas dulu, nah begitu begitu muntah-muntah apa, nah itu disebut dengan terjebak partikel padat atau cair dalam gas yang sedang mengalir itu disebut dengan entrainment ya. Oke, yang keenam adalah jadi sebenarnya yang bisa menyembuhkan adalah diri sendiri ya. Praktisi hanya mengendalikan. Jadi tubuh itu pada prinsipnya menyembuhkan dirinya sendiri ya. Dengan frekuensi yang baik, frekuensi tinggi menurut Profesor Hawkins ya. Semua power menyembuhkan. Semua power menyembuhkan. Cuman kita tinggal pintar-pintar memilih gitu ya. Nah, biasanya kalau cemas, depresi, kedamaian. Nah, itu udah paling top ya, saya udah pernah bahas sebelumnya. Depresi itu kedamaian. Jadi kita damai, gitu ya, kita damai, kemudian kita kirim kedamaian. Nah, energi kedamaian ini akan dirasakan oleh pasien. Kita tahan resonansinya sehingga terjadi entrainment, ya, terjadi sinkronisasi seperti dia, gitu ya. Nanti kalau ada sendawa apa-apa, terjadi entrainment dalam arti yang kedua ya. Dia mulai apa namanya? Nah, jadi kita pengendali. Praktisi itu terapis ini adalah pengirim energi adalah pengendali resonansi. Kita tahan tuh. Kita dalam keadaan damai terus ya. Nah, nanti kedamaian akan ke dia ya. Nah, sehingga terjadi sinkronisasi frekuensi. Nah, karena frekuensi kedamaian pada tubuh pasien, maka dia mulai menyembuhkan diri sendiri. Yang tadi cemas dia mulai tenang ya.
Nah, sel-sel tubuhnya dalam keadaan tenang mulai meregenerasi sel. Nah, nanti tidurnya lebih nyaman ya. Kalau tidurnya dalam kan prinsipnya kan menyembuhkan diri sendiri kan, regenerasi sel. Nah, jadi arahnya adalah pasien menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, jadi sebenarnya sentuhan kuantum itu adalah fasilitator ya terapisnya. Tapi jam terbangnya tentu aja tinggi ya. Ya kalau di jam terbang berpengaruh ya, kalau kalau dia sudah berpengalaman apa-apa dia bisa tahan tinggi ya. Se se sekuat-kuatnya force. Jadi kadang-kadang pasien itu force-nya sangat kuat ya. Nah, itu diperlukan praktisi sentuhan kuantum yang tinggi energi dan dia bisa tahan lama, bisa bertahan. Nah, seperti itu ya. Jadi prinsipnya cuma itu ya, cuma resonansi dan sinkronisasi energi. Nah, yang kedua adalah 7 adalah mengikuti kecerdasan alamiah tubuh melakukan penyembuhan diperlukan ya. Jadi memperhatikan kecerdasan tubuh mampu mengejar rasa sakit. Nah, mengejar rasa sakit ini. Jadi misalnya ya kita kirim energi ya untuk sehat atau sembuh gitu ya. Nah, dia akan tahu ya, dia akan menemukan bagian tubuh mana yang tidak sehat. Nah, jadi untuk yang pemula ya boleh langsung apa namanya kirim saya ingin ini sakit punggung nih kita kirim ya. Bisa juga adalah kita kirim yang positif aja, kita biarkan energi itu mengalir ke bagian tubuh lain yang prioritasnya lebih tinggi. Nah, itu disebut dengan mengejar rasa sakit gitu ya. Dia mengejar. Jadi seperti rudal pencari panas. Energi itu pintar ya yang menyembuhkan itu. Gitu loh. Tapi kita juga bisa tahan ya. Walaupun sakitnya bahu ada yang lain penting tapi kita bisa tahan hanya yang bahu saja. Jadi mengejar rasa sakit bahu. Nah, seperti itu. Nah, termasuk kecerdasan tubuhnya ya begitu kita perintahkan apa namanya melipat gandakan dan sebagainya dia akan mengikuti. Nah, yang ke-8 beda ya. Ke-8 beda ini saya dulu ikut mahasiswa ikut Merpati Putih dan kebetulan saya jadi tim demo gitu ya. Jadi tim demo di universitas saya gitu loh. Latihannya seminggu 2 kali. Ternyata yang dipilih itu yang kurus-kurus gitu ya. Saya baru sadarnya waktu saya tim demo di lapangan depan kampus, penonton ada bilang tuh kok yang kurus-kurus. Oh supaya kelihatan beneran ya nggak bohong kalau gemuk berotot kan ketahuan emang kuat ya. Saya baru sadar di situ. Nah, ternyata ada penjelasannya. Nah, penjelasannya bukan otot, bukan tulang ya. Pernapasan anaerob. Nah, jadi kita sudah bahas ya, kita tadi di atas boleh nomor 5 ya. Boleh kita menaikkan energinya pakai power atau pakai power ya, kedamaian apa-apa. Kita bisa pakai cara lain, banyak digunakan oleh silat adalah kita menggunakan pernapasan anaerob. Ya, jadi pernapasan anaerob adalah kalau kita tarik napas sedalam mungkin dan kita tahan selama mungkin, makin lama kita menahan napas, terus kita niatkan kirim energi, itu energi yang kuat. Itu disebut dengan energi anaerob. Ya, jadi boleh. Makanya dalam persyaratan itu dia pernapasan, terus habis itu dia bisa memecahkan balok es. Ya, bisa yang berlapis tuh, bisa memecahkan pompa dragon. Nah, itu disebut dengan pernapasan anaerob. Nah, jadi dia posisinya ada sedikit di luar dari kulit kita, nggak masuk akal ya. Nah, orangnya kurus, tidak berotot, tulangnya kecil, patah. Nah, itu dia. Jadi pernapasan anaerob. Jadi ada energinya. Itu tidak terjadi pada energi tadi ya. Energi dari tabelnya Hawkins nggak bisa tuh. Ya, untuk mematahkan itu nggak bisa. Jadi ada energi yang betul-betul memerlukan kekuatan fisik. Nah, itu disebut dengan energi anaerob. Nah, kalau udah pernah belajar psibol ya, yang seperti ini, itu juga anaerob tuh bisa kapan-kapan bisa ditembak bola energi itu lepas, nah itu bisa memecahkan kaca. Itu juga pernapasan anaerob. Ya, jadi energi itu yang kita keluar dari pikiran. Nah, kita boleh milih ya standar-standar saja atau anaerob gitu ya. Boleh juga digabung semuanya gitu ya. Nomor 9 ya. Nah, kita bisa praktisi energi yang lain
bisa energi karena meditasi, bisa ke teknik pernapasan, ya, bisa digabungkan yang sudah pernah belajar grounding, ya, atau dengan pengobatan medis lainnya dari dokter ya, gitu loh, bisa juga. Dan ini sama sekali energi kuantum ini tidak saling bertentangan, tidak saling meniadakan, bahkan menguatkan ya, meningkatkan kekuatannya berkali-kali. Jadi boleh ya, kita udah pernah belajar ini dan sama sekali nggak ada ininya gitu loh. Bahkan di KNLP itu keuntungannya adalah grounding ya. Boleh aja kita belajar quantum touch dari yang lain ya, belajar tapping. Tapping kan kalau belajar EFT nggak ada cara ngebuangnya. Siapa di sini pernah ikut kursus ya 4,75 juta tapping gitu-gitu. Nggak ada cara buangnya. Nah, seperti itu. Nah, itu boleh digabungkan nanti sama kita belajar KNLP, kita grounding atau kita buang ya. Boleh pakai pernapasan. Nah, kalau meditasi kan pakai pernapasan ya. Nah, tapi di luar. Nah, itu kira-kira seperti itu. Sederhana ya, gampang sekali ya. Ini nggak ada yang mudah gitu, nggak ada yang sulit ya. Jadi hanya melakukan hanya ringan tubuh pada orang lain, udah gitu ya. Tertransfer deh. Begitu sederhananya. Makanya hati-hati, terapis itu harus mengkondisikan dirinya sendiri dulu ya. Jangan lagi galau. Seorang ibu jangan lagi galau, lagi sedih-sedih meluk anaknya, udah tertular lah seperti itu. Ya, jadi sama ya, kita kondisikan itu. Di sini ada nggak ya? Oh, saya sering terapi mereka yang ibunya sudah kanker stadium 4, udah kita kondisikan ruangan itu energi tinggi ya. Jadi kalau mau nangis-nangis di luar ruangan itu, tapi begitu masuk udah siap ya, bersyukur, terima kasih ya pada ibunya, mencintai ibunya ya, terima kasih karena sudah merawat saya ya dari sejak kandungan apa isinya seperti itu aja. Jadi merawat ibunya kasih. Nah, itu banyak keajaiban ya. Dari stadium 4 apa udah mulai 3 apa ya, walaupun ada beberapa juga emang sudah qadarullah ya, sudah waktunya gitu ya. Nah, jadi merupakan membangkitkan resonansi ya dan biofield. Nanti ada gambarnya tuh yang tadi sudah baca materinya. Jadi sekeliling tubuh kita tuh ada biofield ya. Ada medan magnet, medan energi. Nah, jadi kalau energinya positif ya, kita ketemu orang energi positifnya tinggi, belum ngomong-ngomong di hadapan dia udah senang kita. Nah, itu artinya. Dan sebaliknya, ada force-nya sangat tinggi ya. Kita gelisah di depan dia, kita dipanggil dia udah gelisah duluan ya. Dia, "Oh, tunggu ya sebentar ya. Nanti kita ngomong sebentar, saya masih sibuk." Dia nelpon gitu, udah gelisah. Nah, itu force-nya sangat tinggi ya. Nah, itu dia. Jadi ada masing-masing seperti itu di biofield ya. Jadi medan elektron. Ini udah banyak ya. Artikel-artikel atau ini udah banyak. Alatnya sudah bisa dideteksi juga ya. Nah, kemudian energi listrik dalam tubuh dihasilkan dari perubahan muatan ion di dalam dan di luar sel ya. Bahkan kita sudah pernah belajar dulu ya, nama selnya apa gitu ya. Kemudian gelombang yang menyebar sendiri ya. Nah, kemudian kita pelajaran apa tuh? Kok saya jadi lupa ya. Dualisme cahaya ya. Cahaya itu bisa sebagai partikel, bisa sebagai materi gitu ya. Nah, di sini diulang lagi. Nah, jadi pas kita kirim energi itu dia berupa gelombang dan bisa berupa partikel gitu ya. Dan dia bisa mengikuti pikiran kita ya. Kalau jadi penelitian tentang cahaya itu, kalau si penelitinya ingin berupa gelombang, yang ada hasilnya berupa gelombang. Ya, ini pelajaran kita SMA yang IPA ya, dualisme cahaya. Lihat buku-buku anak kita lagi kalau masih ada yang SMA ya. Nah, jadi mengeluarkan 30 foton per sentimeter persegi per detik. Gitu ya. Jadi semakin banyak kita menggunakan telapak tangan kita, semakin banyak energi yang terkirim. Kita perluas. Itu ya. Kita menggunakan telapak tangan kita bisa 2 ya, bisa sini dan sebagainya kecepatannya gitu ya. Dan ini lebih cepat dibandingkan dengan otot dan jantung ya. Jadi frekuensinya sangat tinggi sekali. Ya, kemudian biofield terapi terhadap pasien buktikan penelitian ya. Nah, ini tadi sudah baca ya. Jadi emang banyak penelitiannya. Ini sebagian materi ini sebagian saya ambil dari jurnal ya. Jurnal ada dari FKM Undip, ada dari FK Unpad dan sebagainya. Nah, jadi ini saya lihat-lihat faktor-faktor ilmiahnya dan mereka dalam jurnalnya ada skripsinya dan ada di S2-nya gitu ya. Jadi intinya bahwa mereka sendiri belajar
untuk ini gitu loh, untuk apa namanya non invasifnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sumber-sumber alamiahnya sih? Mudah saja, nggak usah kemana-mana ya, nggak usah puasa, nggak usah mutih ya, nggak usah bertapa ya. Lihat aja tabel force sama power yang kita mau ambil mana ya. Itu cara pertama ya. Kalau kita mau bersyukur boleh ya, pencerahan boleh ya. Dengan zikir boleh. Itu pencerahan semuanya spiritual ya. Dengan damai boleh. Ya, dengan rasa senang boleh, dengan rasa bahagia boleh, dengan rasa cinta boleh. Nah, orang yang galau susah pindah-pindahnya, kita kirim damai nggak bisa, kita kirim pencerahan nggak bisa apa-apa. Nah, ini kita kirim yang acceptance dulu. Ya, ingat tabel force sama power ada acceptance, kita kirim acceptance dulu. Ya, biar dia menerima kondisi dia saat ini. Nah, dia mulai menerima, mulai terbuka ya. Udah tenang ya, 3 menit, 5 menit, 15 menit, baru kita naikkan ke damai, boleh. Ya, jadi pintu masuk dari force ke power adalah acceptance, menerima. Nah, jadi kalau kita langsung kan baru belajar nih ya, kita coba-coba kita kirim ini kok dia nggak aja ya, kita kirim damai dia masih gelisah juga ya. Nah, kita kirim melalui penerimaan dulu. Gitu. Jadi banyak orang yang nggak nerima ya. Nah, kita menerima dulu. Nah, yang kedua adalah ini di sini. Yang tadi alamiah ya. Damai itu alamiah. Cinta itu alamiah ya, bersyukur itu alamiah. Nah, sekarang betul-betul alamiahnya yaitu earthing ya. Atau grounding, tapi groundingnya beda dengan grounding ke NLP ya, yaitu menyentuh langsung kita dengan bumi, dengan rumput, dengan pasir gitu ya, langsung mudah sekali, nggak usah ngapa-ngapain ya. Berilah waktu setiap hari ya, apalagi sekarang zaman COVID ya, selain sinar matahari, jalan-jalanlah ya, supaya ingat ya, tubuh ini perlistrikan ya, semua tentang frekuensi ya. Tubuh kita adalah antena ya. Di setiap hari tubuh kita lewat swing kiri kanan atas bawah, lewat berbagai elektromagnetik ya, dari sinyal Telkomsel, XL, Indosiar ya, dan sebagainya. Dan mungkin Pak Prabowo tahu ya, dan semua terjebak di dalam tubuh kita ya. Dan kita perlu earthing, ngebuang semua ya. Kalau nggak kusut, neurotransmitter kita kusut, energi-energi itu masuk terperangkap di dalam tubuh kita. Nah, kita perlu earthing ya. Jadi minimal di rumah ya, jangan terlalu sering pakai sendal ya, karena itu isolate, isolator. Dia terjadi earthing ya. Minimal di lantai di rumah. Tapi sebaiknya lah keluarlah gitu ya. Makanya ya mereka yang tinggal di apartemen, apalagi jarang turun ya, sehari nggak pernah turun, seminggu, penyakit paling sering vertigo, minimal pusing sebelah gitu ya, migrain. Nah, itu perlu earthing ya. Jadi earthingnya tripsnya seperti ya. Nah, jadi tangan itu ingat ya, tangan itu adalah tangan itu bisa in sama out. In sama out, tapi in-nya lebih besar dari out ya. Telapak kaki kebanyakan out, in juga bisa. Ya, kenapa in out? Saya jelaskan ya. Nah, jadi begitu kita earthing, kita jalan-jalan di pasir, ya, jalan-jalan di jalan-jalan di di rumput dan sebagainya. Nah, terjadi sinkronisasi ya, terhubung ke alam, frekuensi, mendapatkan energi positif. Nah, semuanya lewat telapak kaki kita. Jadi telapak kaki kita kan ngebuang tuh, ya, yang tadi setiap hari terjebak ya. Siapa yang tidur sampingnya handphone, nyimpen tubuh kita kan, gitu loh. Kemudian kita lakukan earthing. Nah, dia sinkronisasi frekuensi, terhubung ke alam ya. Dan lihat yang tadi gambar di bawah ini, energi positifnya naik, energi negatifnya kebuang. Enak ya.
kita menyatu dengan alam. Lihat yang kiri kanan ya, gambar paling kiri bawah. Kita terpisah oleh alam ya dan sebagainya. Yang kiri atas adalah MRI-nya. Hasilnya ternyata mereka yang jarang earthing banyak frekuensi-frekuensi yang membuat tidak sehat dan sarafnya jadi tegang gitu ya. Nah, earthing itu bikin rileks ya, otot-otot juga jadi kuat ya. Yang masalah tulang dan sendi boleh ya. Denyut jantung jadi normal karena jantung mengikuti kondisi alamiah gitu ya. Kita mundur lagi ya. Nah, jadi tadi ya ingat grounding. Nah, itu earthing. Nah, bagaimana dengan telapak tangan? Sering-seringlah menyentuh, kan kita di rumah nih, pohon gitu ya. Yang baik-baik ya, rumput, tanah, ya, batang pohon. Nah, itu kan kita melakukan sinkronisasi dengan tangan. Nah, itu memegang. Nah, jadi kita ini beda inputnya ya. Kalau tadi kita tabungan energinya kita bangkitkan dengan power ya, dengan tenang damai. Nah, ini kita bangkitkan dengan energi-energi yang dari kita ambil yang masuk dari alam semesta, dari taman kita ya, dari tumbuhan yang kita pegang tuh, kita merawat ya, kita merawat bunga ya, kita sentuh, kita bersihkan, kita siram. Nah, itu disebut dengan earthing ya, kita pegang dengan telapak tangan kita. Nah, itu adalah modal kita punya tabungan, punya power bank, nanti kita kirim ke pasien gitu ya. Jadi earthing itu sentuh-sentuhlah adalah alamiah ya, taman, hewan, tumbuhan ya, rumput, bahkan tanah ya, kita sentuh aja. Di samping kita berjalan kaki gitu ya. Nah, ciri-ciri kita jarang earthing ya, selain tadi pusing, vertigo apa-apa. Nah, kadang-kadang kita megang suatu metal, apa gagang pintu apa, kita terasa kesetrum sejenak ya. Ada arus listrik. Nah, itu tandanya kita nggak pernah earthing ya. Caranya adalah kalau kita seperti itu, kita pegang grounding dulu ya, pegang lantai apa-apa, nanti kita pegang udah insya Allah nggak ada apa-apa. Nah, gitu ya. Nah, ini yang grounding yang bawah itu kelas intermediate dan advance ya. Di sini hampir semua sudah pernah ikut intermediate sama advance. Nah, itu bisa pakai teknik grounding. Itu kelas berikutnya. Jadi kita di sini bisa dari pikiran emosi, tabel power sama force, atau dengan earthing gitu ya. Yang sudah belajar grounding boleh ya. Grounding kan ada putar bola 1, 2 ya. Ini saya ulang tabel ya. Pencerahan, damai. Nah, tadi penerimaan adanya di acceptance sebagainya ya. Nah, ini tentang ini. Nah, kemudian bagaimana? Ya udah gampang aja ya. Kita kirim aja, kita niatkan ya. Kita niatkan untuk mengirimkan energi positif. Boleh ya, atau energi positif untuk penyembuhan boleh ya, atau energi positif untuk penyembuhan sakit kepalanya boleh. Jadi tergantung niat si terapis apa yang mau dikirimkan, boleh umum, boleh global gitu ya, atau yang pernah belajar kuantum warna boleh ya, saya ngirim untuk lambung saya warna kuning. Ingat ya, kuantum warna lambung kuning, jantung hijau, ya, tenggorokan. Sekarang kan lagi zaman COVID nih, tenggorokan nih biru. Nah, penting sering-sering aja kita ngirim energi ke tenggorokan kita, kata orang lain. Nah, seperti itu ya. Paru-paru ya hijau, seperti itu. Seperti itu aja ya. Jadi kita gabungan dengan yang kalau udah pernah belajar yang lain. Nah, sekarang ada 2. Boleh kita melakukan sentuhan secara langsung, boleh jarak jauh. Hasilnya hampir sama ya. Terjadi transfer energi kuantum. Ya, bahkan dengan resonansi bisa jadi jarak jauh lebih kuat. Jadi bisa jadi ya. Kemudian nanti ada tombol beta endorfin ya, aktivasi. Ini saya ambil ada jurnal ilmiah ya. Tapi ada keunggulannya kalau sentuhan langsung. Hormon oksitosin ya. Jadi boleh lihat ya, boleh Google ya. Hormon oksitosin itu adalah hormon pelukan. Ya, hormon sentuhan. Nah, dalam kata lain disebut dengan hormon
cinta. Jadi ibu memeluk anaknya dengan cinta. Nah itu dielus-elus aja. Jadi sebenarnya tanpa energi yang poin 2, 3, 4 itu ya, udah dapat tuh hormon oksitosin itu. Begitu disentuh ya, dibelai. Nah itu keunggulannya kalau ada sentuhan. Nah tentu saja melipat gandakan kan kenyamanan sentuhan hormon oksitosin ditambah lagi dengan yang tadi kan energi kuantumnya dikirim sama terapisnya, ditahan frekuensi tinggi, kemudian efek berikutnya ada produksi beta karotin dan aktivasi neurotransmitter. Kalau neurotransmitter aktif, listrik kita normal, nggak tersumbat. Makanya abis ini tidurnya nyenyak, ya enak tidurnya nyenyak. Ya, perlistrikannya lancar, yang tadi tersumbat, darah yang tadi tersumbat mulai lancar dan sebagainya. Nah ini kira-kira boleh, mau langsung atau jarak jauh boleh ya. Jadi boleh banyak pilihan ya. Nah ini tadi medan ya. Jadi semakin kita latih, ya latihnya boleh ya, latih menggunakan tabel power boleh. Ya kita latih sering-sering bersyukur boleh. Atau tadi latih dengan sering-sering melakukan earthing boleh. Ya atau yang di sini yang alumni intermediate advance boleh dengan grounding boleh ya. Putar 1, 5 sama 7 boleh ya. Nah, seperti itu. Nah, itu energi tinggi dan nanti akan kerasa itu orang lain ya. Seperti itu. Nah, ini boleh ya, sentuhan langsung ya. Yang ini kiri gambar ya. Di sini boleh nih, ini contoh ya kalau sesak napas ya, yang gambar kiri ya untuk ke paru-paru, menghangatkan paru-paru. Nah, boleh ya. Kalau mau 2 juga boleh ya, seluruh paru-parunya atau dia naikin ke atas ya, dia geser ke atas sampai ke tenggorokan, gitu loh. Itu boleh panas ya, boleh juga sepertinya, boleh juga dekat tapi tidak disentuh boleh ya, dan sebagainya. Jadi banyak gitu ya. Nah ini sentuhan kuantum langsung ya. Nah, bagaimana dengan tidak langsung ya? Nah ini juga langsung ya. Jadi ini banyak ya. Jadi kalau Google gambar-gambar ya atau ini kuantum. Nah ini jadi alumni sentuhan kuantum tuh banyak menyembuhkan untuk ini apa namanya skoliosis ya, tulang yang miring gitu ya. Jadi kita apa namanya kita usap-usap aja atas bawah ya. Tentu aja karena ini berat ya. Mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali pasien datang ke kita terus ya, kita luruskan nanti nanti tulang itu akan bergerak. Ya, sewaktu-waktu pasien akan bilang lagi tidur atau lagi apa, ada kretek gitu ya. Nah, lama-lama dia akan lurus. Nah, gambar ini banyak tersedia di Google, Quantum Touch ya, sentuhan kuantum. Jadi emang bagi praktis ini udah biasa gitu ya. Dan tidak berbahaya ya. Nggak seperti ini apa namanya? Nggak ada intervensi. Boleh juga dengan jarak jauh. Nah, kita memvisualisasikan kita ngirim ke punggungnya dia. Boleh ya. Kita visualisasikan, kita kirim ke punggungnya dia, yang kita mau kirim apa? Boleh hanya energi positif ya. Boleh untuk pegal di punggung sebelah kiri atas ya. Boleh juga apa gitu ya. Atau apa? Atau kita untuk lambungnya boleh ya. Untuk lututnya boleh. Boleh juga pakai kuantum warna. Boleh ya. Jadi kita visualisasikan seakan-akan pasiennya ada di depan kita. Ya, dan kita dengan telapak tangannya hampir nempel ya. Seperti itu boleh. Nah, boleh juga dengan foto ya. Kalau kita lemah di visualisasi ya, kita bisa pakai foto. Ya, ini nggak ada yang magis ya, bukan voodoo ya. Mirip-mirip juga ya. Kita kirim ke apa namanya? Ke kepalanya, sakit kepala seperti ininya gitu ya. Nah, itu kita bisa kirim. Sebenarnya foto itu cuma memudahkan kita dalam visualisasi. Ya, supaya nggak nyasar. Sebenarnya jarang nyasar ya, cuman mempermudahkan ya. Jadi orang yang jarang untuk visualis, bagian sebelah mananya sih, bagian sebelah mananya ini. Nah, itu memerlukan foto ya. Kita sentuh fotonya juga boleh, kita kirim ini boleh, kita sentuh fotonya juga boleh. Boleh pakai telunjuk, boleh pakai telapak tangan. Ya. Ingat dulu kita pernah transfer energi digital ya. Saya gambar telapak tangan di sini, saya sentuh, basic NLP berapa itu, yang menyentuhnya habis itu pakai timbangan naik ya. Nah itu sama, mirip pakai foto kan. Padahal kita semuanya pakai energi digital seperti itu. Kita sudah selesai ya. Silakan kalau ada pertanyaan.
Yang banyak praktek ya nanti ya. Silakan. Bali. Ya, Pak Ani, Mbak Ani ya. Silakan. Eh, Kayaknya ini ya apa tuh Reiki ya, hampir Oh, sama mirip ya, mirip. Sangat mirip. ya, Gitu ya, lah. ya. Cuman beda genre ya, beda jalur ya. Untuk yang lain Mbak Ani ini praktisi Reiki ya. Jadi yang saya bilang udah biasa. Praktisi Enggak. Reiki ya. Ya, jadi cuman Mbak Ani ikut saya mulai belajar teknik lainnya pakai grounding ya. Intinya nanti ngirim juga kan. Gitu loh. Boleh pakai apa-apa, kita pakai pakai power seperti itu. Nah, cuman ada apa namanya? Saya punya teman yang berapa Reiki juga ya, Mbak Ani ya. Nah, dia itu Ya. ngirim mungkin baru lulus atau apa gitu ya. Bukan Mbak Ani gitu. Dia ngirim yang yang di yang dikirimnya sembuh dan dia capeknya bukan main. Nah, itu artinya apa? Yang dikirim force. Ada karena gini, ada juga ikan Reiki itu kan ada yang fokus, ada yang nggak fokus. Ya, betul. Kalau saya alhamdulillah yang nggak fokus gitu. Boleh, boleh. Jadi sayanya nggak capek gitu Mas. Ya Ya, tuh cuma sebagai fasilitator aja gitu. ya boleh. Ya, ya nggak fokus itu ya kita ngirim aja kebaikan aja kan, gitu loh. Ya. Jadi cuman intinya adalah teorinya kalau kita kalau dari tabel power sama force, ingat ya, Iya, power itu semakin kita kirim semakin kuat kita ya. Itu patokan betul. aja. Nah, kalau dia semakin lemah, ada yang salah dengan dia kirim. Nah, apakah dia galau nih? Ini yang saya kirim dia sembuh nggak ya? Bener nggak ya? Itu udah force itu, gitu ya. Iya. Nah, yang banyak di pemula seperti itu. Nah, atau apa namanya? Dia tidak bisa. Kok kita kan udah belajar grounding ya. Nah, negatif dia ada yang keambil juga, ada yang keluar juga, gitu loh. Nah, untung kita sudah belajar grounding ya. Jadi apa yang kita kirimkan bersih, gitu loh. Kalau Gitu. yang waktu itu yang pernah sih kirim aja, so let it flow by itself itu kan smart energy. Jadi kita nggak usah Ya, mikir gitu kan. Tapi ya, ya, alhamdulillah melengkapi sekali nih Mas Tari, luar ya, biasa. ya. Jadi pas kita kirim, boleh kita kirim energi positif aja, terserah. Kan dia pintar kan? Ya, Gitu iya kan? iya. Boleh. Tapi kalau dia kan ada permintaan kadang-kadang ini saya lagi ini khusus kan berarti kan? Ya udah, kita kirim untuk itu. Nah, jadi emang terus saya pernah belajar ngajarin kan kita lipatkan ganda aja kan. Nah, dia ngerasa kan 10 kali lipat. Kok bisa ya? Bu Susan aja ambil nelpon saya kok begitu gampang ya gitu kan ya. Emes dia. Ya emang cuman gitu aja. 100 kali lipat apa 1000 kali lipat 1 juta kali kok bisa ya gitu. Ya apa nggak usah dipikirin dia pintar gitu kan. Seperti itu. Smart energy. Smart energy. Energi kuantum itu pintar, lebih pintar dari yang kita bayangkan. Jadi bagi yang lain ya, kuantum itu adalah partikel terkecil dari suatu benda ya. Ada orang bilang atom, tapi ternyata atom itu dicacah-cacah lagi, ada berupa cahaya, disebut dengan kuanta. Ya, energinya adalah namanya energi kuantum. Yang kita kirim adalah energi kuantum, dan energi kuantum itu pintar. Ya, lebih pintar dari yang ini, gitu ya. Makanya kadang-kadang kita kita kirim, kita dorong, dia larinya kemana. Nah, seperti itu, dia akan tahu bahwa seperti air mengalir ya, mana energinya lebih rendah, seperti itu. Mbak Ani tahu ya, kalau kita banyak praktek kita tahu ya, resonans berapa gitu loh. Nah, makanya yang lain yang baru praktek aja gitu, gitu. Ya, baik, makasih Ya, Bari. sama-sama Mbak Ani. Yang lain silakan. Gampang kok, nggak usah khawatir gampang ya, gampang. Gitu loh. Saya karena kita udah belajar lama ya apa-apa nanti di rumah tetap pakai timbangan ya, kita nggak usah keluar lagi ya, bahwa nanti yang dikirim timbangannya naik ya, tekanannya timbangannya naik ya. Terus kita yang ngirim harusnya timbangannya naik. Kalau kita timbangan kurang ada salah ya, ada energy force kita dalam keadaan force ya, ragu-ragu, kecewa, lagi marah apa-apa, kita akan turun saat ngirim. Gitu. Silakan ada pertanyaan yang lain. Nanti tolong praktek ya.
apa aja boleh ya, kesiapannya boleh. Bahkan ke benda mati juga boleh ya, kita ke tanaman kita boleh. Dia sudah ngambil terus kita kasih lagi ke tanaman boleh. Ke minuman kita juga boleh. Dan seperti itu ya dan sebagainya. Ke diri kita juga boleh ya. Ya. Kita mau tidur kirim aja. Cepet kok itu. Ya. Tidur kita cepet ya. Ke jantung. Biasanya kalau nggak kepala ke jantung. Jantung itu cepet ya. Tenang apa-apa tidur saya gitu loh. Kalau nanti sudah jam terbang ini udah berpengalaman ya, misalnya saya jantung saya mau tidur ya, gitu loh. Terus tiba-tiba di bawah jantung saya ada suatu sensasi mirip berdenyut-denyut, mirip apa-apa. Nah itu artinya kalau kita sudah terlatih ya, dia butuh energi. Kita turunkan ya. Oh ini daerah pankreas saya ya. Gitu lah. Saya kirim, saya niatkan untuk energi untuk pankreas saya. Nggak lama saya tertidur. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah mulai biasa ke tubuh kita ya, nanti kita lagi begini, terus kayaknya ada di sini nih manggil nih. Nah, kita ke situ aja bagian tubuh. Dan kita kadang-kadang kita nggak tahu tuh bagian tubuh mana ya. Itu gitu aja terus. Sekarang kalau sekarang kan banyak psikis ya. Kita datang dari luar, nyampe rumah kayaknya badannya ada anget ya. Nah, itu boleh ya. Atau tenggorokan, nah kita begini aja boleh. Boleh begini, boleh begini. Nah, seperti itu ya, boleh ya. Boleh juga disentuh-sentuh begini juga boleh. Gitu ya. Kalau sentuh-sentuh ini ada apa oksitosinnya jalan. Gini juga boleh anget ya. Nah, kalau gini cuman ngerasa aja bahwa energi ada, tidak bersentuhan tapi energi untuk belief system aja. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ari. Ya, silakan. Ya. Ari. Ya, silakan. Ari. Ya. Halo, ya. Putus-putus. Yang kuantum caranya kalau disentuh ya? Di kuantum syukur. Oh, kuantum syukur. Iya. Terputus-putus ya. Ya, oke. Sekarang udah lancar lagi ya. Oke. Gimana tadi Mbak Ani? Kan disentuh itu juga mungkin ya. Oke, maaf tadi terputus ya. Oke, ya silakan tadi mau diulang. Ya, Mbak. disentuh di bagiannya. Ya. Gimana Iya, tolong diulang tadi saya terputus. Sorry. Berkaitan dengan tali sentuh menyentuh tadi kan makanya di kuantum syukur itu kan di ini ya. Disentuh ya. Untuk ya disentuh itu juga salah satu ininya ya. Iya, jadi apa namanya, wahai jantungku, maafkan aku ya selama ini aku kurang memperhatikanmu ya. Aku telah berpikiran, kalau kita berpikiran tidak baik kan, yang kena jantung kan? Ya. Berkata kan yang tidak baik ya, jantung kena. Makanan minuman kurang baik ya, kolesterol tinggi ya, jantung yang kena gitu ya. Nah, terus lingkungan yang kurang baik, jantung yang kena. Gitu ya. Nah, jadi kita begitu, kita minta maaf dulu. Ya, kita sambil megang kan. Gitu. Gini kita Ya, sentuh gitu ya. Habis itu baru kita bersyukur ya. Nah, itu juga di beberapa kalau pelatihan yang baru ini menambahkan dengan kuantum syukur. Jadi saya lihat 5-10 tahun yang terakhir ini yang termasuk Reiki juga ya, dia sudah menambahkan rasa syukur yang dari hanya sentuh aja. Itu untuk meningkatkan ya, resonansi pakai resonansi syukur ya. Dan disentuh lagi ya. Oh, nambah lagi gitu loh. Nah, kita kepala apa-apa meningkatkan kan. Nah, itu kan artinya ilmu ke lain kan. Syukur kan ilmu yang lain kan. Ini ilmu sentuhan. Digabung berlipat gitu kan ya. Nah, belum lagi kalau yang kita kirimnya kuantum warna kan. Pas kita sentuh, kita kirim warna hijau kan, jantung hijau kan, nambah lagi 3 kali lipat ya. Jadi iya, yang tadinya energinya luas, ini jadi nyempit. Energi khusus warna hijau. Ya. Frekuensi pas untuk dada seluruhnya. Kan dada itu warnanya hijau kan. Nah, itu pas banget. Nah, ya kalau yang kan jadi efektif yang daripada ada warna kuning nggak pakai di dada, warna merah nggak pakai di dada, nah lebih efektif lagi seperti itu. Apalagi kalau kita melakukan grounding, berarti bersih, ya nggak ada negatifnya kita, lebih bagus lagi dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi ini kan potongan-potongan dari kelas-kelas kita sebelumnya kan, Mbak Ani kan? Iya betul. Gitu loh. Jadi kalau ini menguatkan, gitu ya. Apalagi kalau kita sudah belajar hypnotic alignment pattern kan,
kata-kata yang mempengaruhi tubuh kita. Nah, seperti menggunakan kata positif, apa-apa. Lebih hebat lagi, kata kita tertata hanya dengan kata-kata. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang sudah kita pelajari itu nggak ada yang sia-sia, jadi modal semua, pintunya banyak. Sekali ini satu paket 7 rupa. Boleh, bukan kembang ya. Sentuhan dapat, kuantum syukur dapat, kuantum warna dapat, hypnotic language pattern dapat, apa-apa juga dapat gitu. Hormon-hormon yang bergeraknya dapatnya, endorfin dapat ya, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi boleh ya. Jadi dia kalau ada kesempatan sentuhan itu terbaik kalau ada ya. Itulah. Kalau ada itu terbaik. Langsung ya. Beda. Ini juga bagus, tapi kalau langsung lebih bagus lagi seperti itu. Silakan, ada pertanyaan lain. Udah banyak praktek sini ya. Sini udah rata-rata seperti itu. Oke, kalau nggak ada, jika berkenan kita akan lakukan sesi foto ya. Silakan yang berkenan buka kameranya, yang berkenan ya. Oke, kita melakukan 3 shot ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya ya. Mohon maaf jika kesalahan, insya Allah bermanfaat. Nanti kita lanjut di WA grup kita ya. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya. Salam, makasih Oke, semua, sehat ya, semua selalu. sehat selalu ya. Izin saya tutup ya.